Ada yang hafal Quran, tahsinnya sempurna, suaranya merdu. Dusta kamu. Kamu belajar dan baca Quran supaya disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizoh. Dan orang-orang sudah menyebutmu seperti itu. Di akhirat ngejengkang itu diseret. Jadi nanti ada yang pertama masuk neraka tuh orang yang dekat dengan Quran. Tapi hatinya tidak untuk Allah. Yang ketiga, dermawan. Ada yang sedekah terus-terusan. Terus sedekah. Jengkang juga. Karena hatinya lebih senang disebut dermawan oleh manusia. Nah, ini serius. Kenapa jadi pada melotot begitu? Saya jadi... Lah iya, ini saya ngomong gini aja udah gak enak hati nih. Mau selesai aja. Ini serius Pak. Pelajaran ikhlas itu pelajaran pertama dan pelajaran paling utama sebelum kita beramal. Jadi tidak cukup kita ke masjid, sedekah, dakwah. Itu tidak cukup sama sekali. Di sini untuk siapa semua ini? Belajar ikhlas, berlatih ikhlas, memohon kepada Allah jadi orang ikhlas. Itu kunci utama. Silakan tanya kepada diri sendiri. Seberapa hebat kita minta kepada Allah jadi orang ikhlas. Seberapa gigih kita belajar ilmu supaya punya hati ikhlas. Seberapa upaya kita dalam berbuat supaya niatnya ikhlas. Sejujurnya, jarang orang memikirkan niat sebelum melakukan sesuatu. Benar? Karena orang ikhlas itu orang yang paling bahagia. Kalau kita kurang bahagia, hampir dapat dipastikan kurang ikhlas. Saya tuh sudah menolong dia. Saya padahal ikhlas loh. Pasti nggak ikhlas. Karena orang ikhlas nggak akan kayak gitu. Saya tuh nggak ngarap apa-apa dari dia. Tapi mana? Dia senyum juga enggak, ngarep. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Ginilah, mau ini dibagi susu murni gratis dari sapi bahagia, mau? Sapi ini nggak stres karena dia nggak banyak masalah. 10 liter per hari bebas ongkir, mau? Mau tidak? Kalau mau, kalau tidak nggak ada masalah. Namanya juga ngarang, ya kan? Mau? Allah sedang mendengar loh, siapa tahu diijabah. Tapi susu murni yang berkualitas itu dicampur dengan kotoran sapi. Hanya 1 sendok loh. 1 sendok tembok yang gede itu. Atau 1 sendok makan, mau tidak? 1 sendok kecil aja mau. Sendok itu seujung sendok aja mau. Nggak usah lihat, saya yang nyampurin lah. Mau tidak? Mau tidak? Nah, ikhlas, khalis itu murni. Di sanalah sebetulnya perjuangan hidup yang sebetulnya. Kalau nolong orang ini, sholat, itu mah punten ya, gampang. Tapi yang mahal ini. Emang azan bisa ikhlas? Belum tentu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, merdu. Serius. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak. Bergetar. Gitu. Nggak ingat ke Allah.
Yang diingat calon mertua, ya mah. Emang ceramah gini gampang? Susah ceramah tuh. Ngomongnya sih gampang. Tapi ngejaga hati susah hadirin. Oh kalau gitu saya nggak akan dakwah. Itu lebih jelek lagi. Ya nggak? Itu persis kayak mau sedekah ya. Ada yang lihat, wah 100.000. Nggak jadi rugi. Mau tahajud, tahajud ya. Nggak ikhlas nih, mending tidur. Ngaco. Ya. Tetap lakukan, hanya jaga hati. Seperti apa sih ikhlas? Kalau ilustrasi ya, jantung. Berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu. Tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Ya kan? Ya kan? Bahkan kita sampai sekarang aja nggak tahu jantung kita kayak apa. Padahal kita bergerak, hidup saya begini, jasa jantung loh. Dia paling berjasa. Justru yang suka sibuk menonjolkan diri itu ambeien, bisul, jerawat, tumor, sakit semuanya. Makanya kalau ada emak-emak dan laki-laki mos-mos ini yang suka overacting, sibuk ingin, pasti sakit hidup hatinya. Atau seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya. Udahlah, ini bagian saya, nggak usah ikut. Terus matahari itu menebar kebaikan, benar? Mencahayai yang gelap, menumbuhkan yang layu, menyegarkan suasana. Gak ada matahari, bayangin. Gak ada kehidupan. Apa yang dikembalikan buat matahari? Gak ada. Ilustrasi. Atau seperti gula. Teh manis tidak disebut teh gula. Padahal yang bikin manis siapa mas? Gula. Tapi kopi disebut ini air kopi. Gitu. Teh disebut ini air teh. Tapi teh manis nggak disebut gulanya. Martabak manis nggak disebut martabak gula. Tapi giliran penyakit, sakit gula nih. Difitnah. Tapi gula tetap manis, benar tidak? Nggak emosi dia. Apa jadi asin atau jadi pedas? Manis, we. Udahlah hadirin. Mau ngapain sih cari pujian orang? Latihannya adalah stop, jangan berharap dari makhluk bahagia. Tahu Bu yang membuat ibu-ibu ini kurang bahagia, tahu nggak? Ibu kan nikah tuh tadinya mau bahagia, betul tidak? Iya kan? Makanya ibu nerima lamaran si dia, ya kan? Ketika jebret nikah, yang membuat ibu nelangsa siapa? Apalagi yang ini nih. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, demi dirimu jebret nikah leng, ya kan? Siapa yang membuat bapak-bapak pening, ha? Si dia? Bukan, gak ikhlas. Ya, saya tuh ingin istri saya tuh soleha, hafizoh, akhlakul karimah, yang bisa bikin hati sakinah. Dengar ya Pak ya, yang seperti itu kan gak ada yang mau sama bapak. Terima. Bahagia bukan karena keadaan istri, bukan karena keadaan suami, tapi jadi suami yang ikhlas tidak dalam beramal di rumah. Jadi istri yang ikhlas tidak, itu yang bikin bahagia. Karena yang membuat bahagia itu Allah. Nggak ada yang bisa bikin, ini hati itu dibulak-baliknya oleh Allah. Dan bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Amal soleh kuncinya ikhlas dan ittiba kepada Rasul. Maka sarannya belajarlah ilmu ikhlas, lebih sungguh-sungguh lagi. Mohon kepada Allah jadi orang yang ikhlas dan bermujahadahlah. Setiap melakukan apapun, tanya dulu ini niatnya apa.
Kalau udah menemukan niat yang baik, laksanakan. Nanti nikmat. Nggak ada perihnya di sini. Lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab. Perlu tidak? Coba kalau kita mengingat-ingat jasa baik, jatuhnya bahagia atau nggak enak hati? Berarti salah. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita agar orang kagum ke kita? Perlu tidak? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Gak ada perlunya sama sekali. Keperluan kita cuma satu. Yang kita lakukan diterima oleh Allah. Wes, sangono bae. Ojo mumet-mumet yo. Lagi di Jogokarian. Allah suka, selesai urusan. Orang mau suka, mau tidak suka, boten napa-napa. Apa? Hah? Aduh, harus kursus dulu nih. Apa? Gak usah nunggu orang terima kasih. Coba, kalau kita berbuat sesuatu, Allah lihat tidak? Tahu tidak? Ada balasannya tidak? Ada balasannya tidak? Mungkin Allah lupa ngebalas? Jawab. Mungkinkah Allah ketukar ngebalas? Ada yang bisa menghalangi? Ada yang bisa mencegah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Buat apa nginget-nginget ya? Fokus saja. Lakukan dengan jaga niat. Selesai. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Selesai. Hidup kita memang cuma nunggu mati. Sambil melakukan kebaikan dengan harapan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doanya. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika, kami berlindung kepadamu dari kemusyrikan dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini, dan mulailah dengan hati yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.